Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Niko di series pembelajaran membuat aplikasi Android untuk pemula. Oke teman-teman semua, di video kedua kita kali ini kita akan mempelajari dulu basic basic fundamental dari Android itu sendiri teman-teman ya. Jadi basic ini perlu dipahami bersama, penting untuk dipahami bersama gitu, agar kedepannya kita bisa lebih mudah memahami apa komponen-komponen apa saja yang ada di aplikasi Android kayak gitu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semua yang belum install Android Studio ataupun JDK, teman-teman bisa tonton dulu video sebelumnya yang pertama, biar teman-teman bisa mempersiapkan juga kayak gitu. Oke teman-teman semua, kita akan langsung saja mulai fundamental dari Android ini teman-teman kayak gitu. Oke. Nah, fundamental dari Android ini sendiri sebenarnya ada 6 poin lah kurang lebih ya. Yang pertama ada activity, kemudian yang kedua ada intent, fragment, ada thread, ada service, ada broadcast receiver. Nah, ini fundamental yang teman-teman harus pahami secara betul lah gitu, karena kalau teman-teman nggak paham basicnya ini ya, teman-teman nanti kedepannya agak sulit untuk beradaptasi di Android kayak gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke fundamental yang pertama, yaitu activity. Nah, di activity itu definisinya adalah suatu komponen yang berhubungan dengan pengguna. Ya, activity menangani tampilan mana yang akan ditampilkan ke dalam interface ya, atau antarmuka. Nah, jadi yang teman-teman bisa lihat ya, jadi ketika teman-teman buka aplikasi, nah itu teman-teman pada dasarnya melihat sebuah activity ya, atau secara gampangnya gini. Jadi kalau misalkan teman-teman di web itu kan ya, nah si halaman-halaman webnya itu biasanya disebut dengan page. Nah, si activity itu kurang lebih ya sama seperti page lah kalau di web gitu ya. Nah, kalau misalkan di Android itu sebutnya dengan activity kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang tampil di tampilan kalian itu disebutnya dengan activity ya. Secara gampangnya gitu teman-teman, tapi secara dalamnya itu sebenarnya luas gitu kan. Nah, di dalam activity itu ada seperti yang namanya activity life cycle. Jadi alur kerja dari sebuah activity. Jadi ketika teman-teman buka aplikasi ya, pada dasarnya teman-teman nanti ya, ketika activity dibuka, teman-teman akan memanggil metode onCreate. Setelah itu memanggil metode onStart, onResume, kemudian activity-nya running gitu ya. Ini mungkin agak sulit ya untuk dicerna untuk awal-awal teman-teman semua, tapi ini sebenarnya basic banget lah ya. Teman-teman nggak perlu pusing dulu gitu kan, karena ya memang awalnya sedikit pusing, tapi kedepannya nanti pasti teman-teman kepake. Nah, kemudian teman-teman ya, setelah activity-nya running, nah teman-teman ketika misalnya teman-teman menekan tombol apa disebutnya multitask. Nah, itu secara nggak sadar ya, atau misalnya teman-teman lagi buka WA nih ya, kemudian teman-teman pindah ke aplikasi misalnya dari WA teman-teman buka aplikasi misalkan kalender. Nah, secara nggak langsung WA-nya teman-teman itu masuk ke dalam metode on pause ya. Jadi si WA-nya tuh lagi on pause teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nggak buka lama gitu kan, dalam waktu beberapa jam, dalam beberapa menit teman-teman nggak buka si WA itu lagi, nanti secara nggak langsung teman-teman aplikasinya bakal on stop ya. Ini secara istilah aja ya, secara istilah gitu teman-teman. Jadi on stop. Nah, kemudian kalau udah on stop, nanti udah lama banget benar-benar nggak dibuka, teman-teman nanti WA-nya bakal masuk ke posisi atau metode on destroy ya. Maka activity-nya itu shutdown atau aplikasinya itu ya udah mati gitu kan. Gitu teman-teman ya. Pokoknya activity life cycle ini teman-teman nggak perlu dipahami sekarang, nanti teman-teman akan ngerti dengan sendirinya setelah kita akan mengerjakan beberapa project yang berjalan lah kayak gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ke fundamental yang kedua, yaitu intent. Nah, intent ini adalah sebuah fungsi untuk melakukan komunikasi antar komponen yang ada di Android ya, seperti misalnya menjalankan activity ataupun mengirimkan pesan ke broadcast receiver ataupun berkomunikasi dengan service. Jadi intent ini ibaratnya apa ya, seperti kalau di web ya, saya mengistilahkannya lagi ke web teman-teman, karena saya yakin bahwa teman-teman kalau berinteraksi dengan web itu lebih gampang gitu kan, karena ya lebih gampang aja gitu. Jadi kalau misalkan di web,
Nah, teman-teman misalnya pindah dari page ke page lain, itu pakai hyperlink lah istilahnya ya. Pakai hyperlink, tagnya itu tag A ya. Nah, kalau teman-teman di Android itu kalau mau pindah dari activity ke activity yang lain, nah secara gampangnya teman-teman bisa pakai intent. Kayak gitu. Ya, jadi intent ini kayak ya itu penghubung antara activity dengan activity, activity dengan service, activity dengan broadcast dan yang lain sebagainya kayak gitu, teman-teman. Gitu. Kemudian yang ketiga ada fragment. Fragment ini merupakan komponen view yang fleksibel dan dapat disisipkan pada sebuah tampilan dari activity. Ya, fragment memiliki daya hidup sendiri sehingga tidak tergantung pada activity yang disisipkan. Nah, fragment ini sebenarnya ya. Nah, fragment ini itu ibarat kayak apa ya? Nah, teman-teman tuh kan activity itu kan tadi kan satu page ya, ibaratnya satu page. Nah, fragment ini adalah ibaratnya seperti sebuah page yang ditempel pada page ya. Jadi fragment ini ditempel pada sebuah activity pada dasarnya ya. Jadi bayanginnya gini teman-teman, bayangin teman-teman tuh di tempat kerja ya, misalnya di tempat kerja, kemudian teman-teman lihat papan tulis. Nah, si papan tulis tuh biasanya suka ditempelin sticky note segala macam. Nah, si papan tulisnya itu ibarat activity teman-teman ya. Si papan tulis ibarat activity. Nah, si sticky note-nya itu ibarat fragment. Nah, jadi di sebuah activity bisa jadi nanti akan ada beberapa fragment. Nah, si fragment ini nanti fungsinya tuh ketika teman-teman pasti pernah ngeliat ya di WA tuh kan biasanya ada tab ini nih. Ya, teman-teman di WA tuh biasanya ada tab chat, ada tab status, ada tab apalagi call ya, biasanya ada call. Nah, pada dasarnya itu satu activity yang ditempel 3 fragment ya. Fragmen chat, fragmen status, dan fragmen call kayak gitu teman-teman. Secara gampangnya gitulah ngebayangin ya gitu. Oke teman-teman semua, yang selanjutnya adalah thread ya. Jadi thread itu adalah menurut definisinya adalah semua proses yang ada di dalam aplikasi, ada di dalam thread. Secara default proses yang ditampil di layar merupakan proses yang ada di dalam main thread atau UI thread. Nah, jadi teman-teman thread ini seperti ibarat yang menampung sebuah prosesnya. Jadi kayak apa ya? Ya teman-teman kalau misalkan sungai, nah itu ibaratnya yang mengalirinya itu adalah thread teman-teman. Ya jadi yang paling thread yang utamanya itu adalah main thread atau UI thread ya. Tapi teman-teman nanti bisa bikin thread-thread lain gitu kan yang untuk menunjang main thread itu sendiri teman-teman. Jadi bisa nanti thread yang dibuat itu untuk menunjang main thread atau agar tidak mengganggu main thread. Tapi ini kayaknya thread ini kita akan bahas di lain kesempatan lah teman-teman. Jadi ini agak sulit sih untuk mengertinya gitu kalau misalkan nggak dipraktikkan secara langsung kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada service. Service ini adalah komponen tidak terlihat yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu proses di dalam aplikasi. Biasanya digunakan untuk menjalankan proses yang memakan waktu lama atau membutuhkan komputasi intensif. Contohnya adalah pemutar musik dan blocking operation untuk networking. Ya, jadi service ini bisa dibilang kayak yang bekerja di belakang layar ya. Jadi kalau activity teman-teman yang bekerjanya di depan layar secara langsung, nah kalau service ini biasanya yang bekerja di belakang layar. Ya, jadi misalnya teman-teman lagi nyetel musik nih. Nah, nyetel musik tuh kan kita nggak perlu sambil ngeliatin aplikasinya kan, bisa juga kita sambil buka WA, bisa buka ya kalender lagi kayak tadi gitu kan, ataupun buka yang lainnya. Nah, ya itu fungsinya service kayak gitu. Ataupun teman-teman misalkan buka Chrome kemudian download ebook. Nah, si proses download itu pakai service ya. Jadi teman-teman bisa sambil download, bisa sambil bekerja ataupun berinteraksi dengan aplikasi yang lain kayak gitu. Nah, teman-teman semua, yang terakhir adalah receiver. Jadi broadcast receiver ini merupakan sebuah komponen yang berfungsi untuk mengirim dan menerima broadcast pesan baik di dalam aplikasi itu sendiri ataupun di luar. Contohnya adalah notifikasi ya. Jadi kalau broadcast receiver ini ibaratnya kayak gini teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya aplikasi aplikasi kasir lah ibaratnya teman-teman. Ada aplikasi kasir, ada aplikasi customer untuk memesan makanan misalnya. Nah, si aplikasi pemesanan makanan ini
aplikasi customer maksudnya ya. Ini misalkan coba order, ketika order, nah masuk notif ke si aplikasi kasirnya ya. Nah ketika ada aplikasi masuk notif, nah kemudian nanti akan ketika notifnya masuk nanti akan memunculkan pesanan di halaman awal. Nah untuk memerintahkan untuk memerintahkan munculnya pesanan itu di halaman awal, itu kita perlu broadcast receiver. Jadi untuk mengirim pesan, oh ada pesanan nih, terus kita kirim, kita buka halaman awal. Secara ya gampangnya gitulah mikirnya teman-teman. Ya, jadi gitu teman-teman semua. Nah itu dia tadi ya. Jadi beberapa fundamental dari Android yang teman-teman harus pahami gitu kan. Mungkin PR-nya di sini adalah yang treat lah teman-teman ya. Jadi treat ini mungkin emang agak sulit lah untuk dia mengerti gitu. Kalau misalnya kita nggak coba langsung kayak gitu teman-teman semua. Oke lah, setelah teman-teman mengerti fundamental dari Android, nah, teman-teman bisa di video selanjutnya kita akan coba langsung mulai praktek belajar Android secara langsung di Android Studio teman-teman semua. Kayak gitu. Terima kasih untuk yang sudah nonton di video kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.